Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Oke, baik. Sehat semuanya ya? Kali ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran tatap muka informatika di kelas 7A. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, diberikan lancar sampai akhir. Silahkan Parset ingin satu orang untuk memimpin doa. Silahkan angkat tangan, kemudian bisa memimpin doa. Silahkan. Rega. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Pak Rosid akan mengecek kehadiran kalian. Adakah hari ini yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Winda. Winda kenapa? Winda, oh izin. Oke, izin kegiatan. Oke, terus siapa lagi? Indana. Indana kenapa hari ini? Indana sakit. Terus ada lagi? Kelihatannya kurang satu. Nih. Siapa nih yang belum hadir? Ulin. Ulin kenapa nih? Ulin izin. Oke. Ya apa-apa. Kita doakan yang hari ini sakit bisa cepat disembuhkan dari penyakitnya, dan hari ini izin bisa segera menyelesaikan apa yang menjadi kepentingannya. Oke. Hari ini kelihatannya kelas kalian bersih sekali ya. Hari ini yang piket siapa, angkat tangan? Yang piket hari ini? Siapa hari ini? Oke, tepuk tangan untuk yang piket hari ini. Kita apresiasi. Oke. Karena jika kelas kita bersih, maka kita belajarnya semakin nyaman. Oke. Selanjutnya, untuk kegiatan hari ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama pembukaan sudah kita awali dengan doa tadi, kemudian mengecek kehadiran siswa. Kemudian yang kedua nanti ada review materi. Yang ketiga nanti ada aktivitas dan diskusi. Kemudian yang keempat ada refleksi. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita sudah awali tadi dengan berdoa dan mengecek kehadiran. Kemudian yang selanjutnya kita akan bermain. Oke. Nama permainannya adalah buka mulut. Ya, buka mulut. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Tahu. Oke, kita harus cek dulu. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, tepuk informatika. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Yeah. Oke. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian mengetahui bahwa tubuh manusia layaknya komputer? Ada yang tahu? Karena tubuh manusia memiliki bagian-bagian sendiri dan fungsinya berbeda. Oke, karena tubuh manusia memiliki bagian-bagian tersendiri dan memiliki fungsi masing-masing bagian. Yang kedua, bagaimana
Ya, bagian mana yang berfungsi sebagai perangkat keras prosesnya? Jadi di dalam tubuh ini ada bagian-bagian untuk memproses. Kira-kira ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan berdiri. Alka. Otak untuk apa? Untuk mengingat, berpikir. Oke, yang lain. Angkat tangan. Lambung untuk apa? Mencerna makanan. Oke, yang lain. Yang lain. Paru-paru untuk apa? Untuk memompa udara. Itu kalau di dalam tubuh kita. Tapi kalau di dalam komputer nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis komponen, fungsi dan cara kerja perangkat keras komputer bagian proses. Jadi kita spesifik perangkat keras komputer pada bagian proses. Perangkat keras komputer itu kalau bahasa latinnya apa? Hardware. Oke. Pada sistem komputer. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kesepakatan kelas. Yang pertama adalah bisa membacakan kesepakatan kelas yang pertama? Angkat tangan. Ada yang bisa menyebutkan kesepakatan kelas yang pertama? Angkat tangan. Hadir tepat waktu. Oke, yang kedua, siapa ayo? Tidak menggunakan HP sebelum ada instruksi. Tidak menggunakan HP sebelum ada instruksi. Yang ketiga, silakan. Oke, Vero. Jujur dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tugas atau aktivitas. Yang keempat, yuk, yang sini, belum ada suaranya nih. Oke, Pari. Menghindari plagiasi dalam setiap tugas. Menghindari plagiasi dalam setiap tugas. Plagiasi itu artinya adalah mencontek begitu. Ya. Kemudian yang kelima ada berpartisipasi penuh. Yang keenam ada mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira, dan yang ketujuh pelanggaran plagiasi akan memperoleh sanksi. Kemudian berikutnya adalah kita akan melakukan asesmen diagnostik, di mana kalian akan diberikan selembar kertas begitu untuk diisi, ya, untuk dijodohkan begitu. Gambar dengan nama perangkatnya. Silakan dijodohkan sesuai pemahaman awal kalian. Karena kemarin kalian sudah diminta untuk mempelajari perangkat proses kan. Sekarang kita isi dulu. Bisa langsung dipotong jadi dua ya. Nah, masing-masing anak memegang satu. Oke, kegiatan asesmen diagnostik ini digunakan sebagai alat untuk mengukur, ya, untuk mengelompokkan peserta didik. Ya, silakan dikerjakan untuk langkah awal pemahaman kalian, dikerjakan sendiri tanpa harus melihat jawaban teman yang lainnya. Oke, silakan. Oke, Pak Arsid beri waktu 1 menit saja. Oke. Oke,
Bila sudah dikerjakan, langsung bisa ditukar dengan temannya. Nah, oke, bisa langsung ditukar dengan temannya. Oke. Untuk penilaian klasifikasi tingkat pemahamannya, kategori di mana kalau masuk kategori 1 apabila peserta didik dapat menjawab semua soal dengan benar. Yang kedua, kategori yang kedua, apabila peserta didik hanya dapat menjawab separuh soal atau salah satu, gitu. Apabila masuk kategori 3, apabila peserta didik dapat menjawab sedikit soal atau salah semuanya. Begitu. Nanti silakan ditulis di atas begitu masuk kategori 1, 2 atau 3. Untuk soal yang pertama, nomor pertama itu adalah gambar dari sebuah apa? Prosesor. Berarti 1C. Oke. Yang kedua, itu adalah gambar dari sebuah gambar motherboard. Oke, 2D. Oke. Yang ketiga, gambar sound card. Yang keempat, DVD room. Nah, silakan diberi penilaian masuk di kategori 1, kategori 2 atau kategori 3. Silakan. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Silakan anak-anak yang dikembalikan lagi ke temannya. Bagi yang masuk kategori 1, angkat tangan. Yang masuk kategori 1, angkat tangan. Oke. Kelihatannya semuanya nih. Berarti kemarin sudah belajar ya? Kemarin sudah belajar ya? Oke, hebat sekali, tepuk tangan untuk kelas 7A ini. Oke. Selanjutnya, karena ini kalian sudah masuk di kategori 1 semuanya, Pak Rosid ingin membentuk kelompok menjadi 5. Oke. Tapi sebelumnya kita review materi dulu sedikit. Ya, perangkat keras komputer. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki bentuk fisik secara nyata dan dapat diraba dan dilihat. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh perangkat keras. Bisa dilihat, bisa diraba. Nah, ini adalah contoh perangkat keras. Begitu. Perangkat keras dibagi menjadi berdasarkan fungsinya, yaitu ada berapa perangkat keras? Ada 4. Yang pertama, input, output, proses. Oke, ada input, ada output, ada proses, dan ada storage. Nah, jadi keempat-empatnya ini memiliki fungsi masing-masing. Kemudian kita lebih detail lagi kita bahas tentang perangkat pemroses. Perangkat pemroses itu apa? Yang bisa membacakan angkat tangan. Oke, silakan Alka. Perangkat pemroses data atau perintah yang diterima dari peranti masukkan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri dari banyak komponen. Oke, stop. Oke. Perangkat pemroses itu adalah data atau perintah yang diterima ya dari piranti masukan atau input yang selanjutnya akan diproses oleh perangkat pemroses. Nah, itu adalah pengertian dari perangkat proses. Nah, perangkat proses itu terdiri dari banyak komponen. Bisa dibacakan? Ada apa saja? Oke, silakan Aan. 1. Central Processing Unit atau protokol. 2. Random Access Memory RAM. 3. Recovery Memory ROM. 4. PGA card. 5. Sound card. 6. Motherboard. 7. Power supply. 8. LAN card. 9. DVD room.
dan masih banyak yang lainnya. Oke, pemroses ini terdiri dari banyak komponen. Salah satunya adalah prosesor, dan terus RAM, ada ROM, terus ada VGA card, ada sound card, ada motherboard, ada power supply, LAN card, DVD room, dan masih banyak yang lainnya. Nah, jadi dari banyak komponen ini ya, itu pasti memiliki fungsi masing-masing. Nah, fungsi masing-masing ini nanti akan kalian cari melalui proses aktivitas dan diskusi kelompok. Nah, selanjutnya peserta didik membuat 5 kelompok. Oke, peserta didik membuat 5 kelompok. Jadi membuatnya tuh dari masing-masing tempat duduk ini berhitung 1 sampai dengan 5. Begitu ya. 1 sampai dengan 5. Begitu. Mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3. Oke, sudah menyebutkan angka. Jadi langsung berkumpul dengan yang menyebutkan angka 1 bisa kumpul di sini. Ya. Yang angka 2 di depan. Yang angka 3 di belakang, angka 4 di belakang juga, angka 5 di sebelah sini. Silakan langsung menuju ke tempatnya masing-masing. Oke. Ini 2. Dua sini, 2 di depan. Oke. Oke, selanjutnya silakan masing-masing kelompok memilih 1 orang sebagai ketua kelompok. Silakan untuk maju di depan untuk mendapatkan soal. Gitu. Oke, ini ya. Ini ya. Ngawur gitu kayak Lili. Oke, selanjutnya untuk waktu diskusi yaitu 15 menit. Oke, bisa mohon perhatian sebentar, ya. Bisa mohon perhatian sebentar, anak-anak. Yuk, konsentrasi. Oke, konsentrasi. Oke, aktivitasnya dihentikan dulu karena waktu diskusi masih belum berjalan. Oke, di stop dulu. Silakan lihat ke arah layar. Untuk kegiatan diskusi nanti akan ada penilaian. Ya, yang pertama itu adalah penilaian mandiri.
keaktifan siswa dalam diskusi kelompok. Kemudian yang kedua itu ada kreatif, ya, di dalam kelompoknya yang kreatif. Terus yang ketiga ini ada berpikir kritis, begitu. Jadi penilaiannya untuk proses diskusi ini adalah ada 3, begitu. Untuk selanjutnya proses penilaian keterampilan, ya, yang pertama adalah keterampilan dalam berdiskusi. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah mulai terlihat atau mulai berkembang atau sudah membudaya? Yang kedua ada nanti di saat presentasi juga ada yang sudah terlihat, belum terlihat, ada yang mulai berkembang atau membudaya. Jadi ada beberapa penilaian itu yang nantinya kalian akan dapatkan. Ya, ini adalah penilaian proses. Jadi ada 3. Oke, untuk selanjutnya, pahami instruksinya di mana kalian akan mendapatkan beberapa gambar dan fungsi, begitu, untuk dijodohkan, ditempel di dalam lembar kerja peserta didik. Jadi ditempel begitu, ya, ditempel gambar, nama perangkatnya apa dan fungsinya apa, begitu. Untuk diskusi kali ini, silakan dibagi tugasnya, karena di sini kegiatannya ada diskusi dan nanti presentasi. Silakan dibagi tugasnya, begitu. Untuk diskusi bisa dimulai dari sekarang, waktunya 15 menit. Nanti Pak Rosid akan berkeliling. Bila ada pertanyaan, langsung saja angkat tangan. Kita nomor 1 dulu. Ada yang nyari informasi, ada yang gunting, ada yang satu. Alah, ya udah 2 aja itu dulu. Gimana? Ada kesulitan? Belum? Oh, belum mulai. Oke. Kalau bisa dibagi ya tugasnya. Tidak ada yang terlihat tidak aktif gitu. Gimana? Ada kesulitan? Ini kelompok 1, kelompok do ya, kelompok do. Ini kelompok 2, kelompok re. Ya, kelompok re. Bila ada kesulitan bisa bertanya ya. Oke. Ini kelompok 3, kelompok mi. Nanti ya, kelompok mi. Ya, mi. Do re mi. Ini kelompok 4, kelompok fa ya, kelompok fa. Kelompok fa. Ini kelompok 5 ya, kelompok sol. Kelompok sol nanti. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke, sambil kita berdiskusi, sambil Pak Rosid memainkan musik.
nomornya semua kok. Ini apa? Gimana? Ini namanya yang security ya ini ya? namanya bukan, ini namanya power supply. Oh yang Oke. Namanya power supply. ini diganti ketok dulu kan? Udah dapat. Nah, nomor tujuhnya mana? Ganti smart komputer ini. Tiga ya? Udah. Belum. Yang ini yang nomor 1 yang Ayo yang lainnya bisa dibantu yuk mencari ini bukunya ini ya. Bisa dicari. Ayo Devin, silakan aktif juga dengan kelompoknya. Bisa dicari di buku dulu ya. Oke, biar pekerjaannya cepat selesai. Gitu. Atau yang menempel Devin, boleh. Oke, ini bisa supaya bisa cepat selesai karena waktu diskusinya 15 menit, hanya 15 menit. Oke. Nah, ini bukunya bisa dipinjam, boleh dipinjam ya. Ini bukunya lagi bisa dicari. Yuk. ini PPDA. Ini ada, Pak. Oh, sudah ada. Oh ya, berarti ini. Apakah punyamu jatuh? Oh enggak, ini sudah ada ya. Oke, ini power supply ini ya, power supply. Bisa minta tolong, harus dibantu. Dibalik. Terima kasih ya.
Jangan lupa untuk sampah-sampahnya dikumpulkan ya. Kita harus tetap menjaga, terus menjaga kebersihan. Untuk waktu diskusi tersisa 4 menit lagi. 4 menit lagi untuk waktu diskusi. Jawabannya 1. Mana? Ada kesulitan? Kelompok Do aman. Oke. Aman. Oke. Silakan, waktunya sudah 4 menit lagi ya. Sisa 4 menit lagi. Ya. Makanya supaya lebih cepat langsung ditempel-tempel dulu begitu. Supaya lebih cepat. Mana? Ini profesor apa? Ini bukan, ini untuk jaringan. Network, LAN. Oke. Mana? Gambar speaker. Speaker itu yang mana ya? Di sini. Yang gambarnya ini. Ya, ini. Bukan, beda lagi. Ini kan untuk berarti ini sawah gitu ya. Ya. Oke, yuk silakan. Gimana? Ini rombak berarti. Kalau ini adalah gambarnya untuk aliran listrik. Iya, apa namanya sih? Tadi sudah disampaikan ada power supply. Oke. Bisa dicari di referensi lain boleh. Langsung ditempel-tempel dulu saja biar cepat begitu ya. 4 tempel. Nomor 5 ada yang hilang. Ya, oh sudah disendiri-sendiriin. Sorry. Nah. Gambar nomor 5 hilang. Oh, kalau hilang ini ada lagi. Bisa diambil yang nomor 5. Ya ini aja dipotong, nggak apa-apa. Diambil aja itu. Ada dicampur mana dengan Sabar, harus bekerja sama ya. Gitu ya. Nggak apa-apa, yuk. Ya, terus dari yang ini. Yang ini untuk LAN ini. Oh, LAN. Nggak boleh marah-marah ya. Sabar, oke, sabar, oke. Namanya bekerja kelompok itu harus. Oke, yuk. Gimana? Yang nomor 3 itu gambarnya PGA ini. Baru akan keran.
namanya itu ini power supply. Ini untuk arus listrik ya, power supply gimana? Ya, nomor 5 ini. Ini salah, kurang tepat. Gimana? Iya, dibuang 3. Iya, ini betul nih. Nomor 5. Iya tuh. Gimana? Gimana? Yang ini. Nah, itu ada di sini. Gimana? Boleh disiapkan yel-yel, boleh. Nah, boleh. Kelompok sol. Nah, boleh. Ini lah, iya. Oke. Untuk yang sudah selesai bisa disiapkan untuk presentasi yel-yelnya. Oke, untuk presentasi yel-yelnya. Oke. Untuk waktu saya Parsi tambahin 5 menit. Untuk waktu Parsi tambahin 5 menit jadi 20 menit. Nomor 8 ini gambarnya. Ini gambarnya LAN untuk jaringan internet. Ya. Jaringan internet. LAN card. Oke. Parsi tambahi waktu 5 menit untuk menyiapkan presentasi. Itu LAN card. Presentasi ini yang ngomong 1 orang. Nanti gantian, bisa gantian. Ini sound ya, itu power supply ya, untuk aliran listrik. Oke. Parsit bisa pinjam penggarisnya. Itu gambarnya LAN untuk jaringan. Itu gambarnya apa tadi yang di ini, yang asesmen. Ada yang punya penggaris? Ada yang punya penggaris? Ini gambarnya ini. Nah, ini. Oke ya. Pak, ini apa Pak? Ini Pak. Iya, betul.
Oke, sudah selesai ya. Oke. Oke, sudah selesai ya. Halo, konsentrasi. Oke, yuk. Persiapan untuk presentasi nanti. Oke, nanti kita undi. Ya, kita undi. Oke. Nanti kita undi. Ya. Di depan ini ada beberapa gambar seperti yang kalian terima. Nanti kalian akan mendapatkan, satu kelompok akan mendapatkan 2 gambar. Ya, dari 2 gambar itu kalian harus menyebutkan fungsinya juga untuk ditempel di lembaran di depan ini. Ya, sekalian presentasi, sekalian ada yang menempel begitu. Ya, untuk presentasinya kalian satu kelompok hanya menyebutkan 2 saja berdasarkan undian begitu. Nah, undian akan segera kita laksanakan begitu. Ya. Halo. Oke. Halo. Oke, konsentrasi. Oke. Pada saat presentasi apa yang harus dilakukan? Silakan angkat tangan yang tahu. Pada saat proses presentasi apa yang harus dilakukan? Pada saat proses presentasi, penonton apa yang harus dilakukan? Menyimak, mendengarkan. Nah, boleh enggak ngomong sendiri? Oke, tidak boleh. Jadi semuanya harus diam mendengarkan. Nah, nanti akan diberikan waktu untuk menanggapi. Begitu, ya. Sudah siap? Oke. Oke, untuk untuk yang mempresentasikan nomor 1 dan nomor 2, oke, untuk yang mempresentasikan nomor 1 dan nomor 2 kita undi. Siapa nih, kelompok siapa nih? Kita undi. Yuk kita hitung bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kelompok R berarti kelompok 2. Silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Ini bisa dipotong. Ayo, silakan semuanya bisa maju. Kursinya bisa dibawa. Oke, bisa dipresentasikan di depan.
Oke, langsung dipotong. Ayo silakan dipresentasikan yuk, wis. Oke, ini nanti dulu wis. Ya, silakan dipresentasikan yuk. Oke. Yuk siapa yang mau? Oke. Yang lain harus mendengarkan yuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan kelompok Re. Berdiri, berdiri. Dengan silakan gantian. Oke, bisa gantian. Yuk, yang laki. Oke. Sebagai tempat untuk memasang memori, dan komponen lainnya. Oke. Cuman dua saja, nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke. Silakan bila ada pertanyaan. Mungkin ada yang mau menanggapi, memberikan penguatan untuk kelompok Re, begitu, untuk presentasinya. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kelompok Re? Ya, bilang. Oke, nggak usah. Oke, kalau begitu tidak ada, bisa diakhiri. Yuk. Jika tidak ada pertanyaan, sekian dari kelompok E. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok Re. Ya, ditempel yang nomor 1 dan nomor 2 saja. Ya, nomor 1 dan nomor. Oh ya, ya wes. Ya, nomor 1 dan nomor 2. Oke, silakan ditempel. Wes, yang lainnya bisa duduk. Oke. Oke, yang lainnya bisa duduk kembali ke tempatnya. Oke. Untuk yang mempersiapkan kelompok berikutnya, di soal nomor 2 dan nomor 3 kita undi ya. Kita hitung 1, 2, 3. Nomor 3 dan nomor 4. Silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan. Berdiri aja wes, berdiri. Spidolnya di mejanya Pak Rosid.
Iya. Sudah. Yuk, bisa duduk, Wis. Bisa duduk, Wis. Enggak apa-apa. Enggak cukup nanti. Oke, silakan. Bisa duduk. Oke. Makasih ya. Enggak apa-apa. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang pertama adalah bisa yoga, yang kedua ketiga, yang keempat menunjukkan, yang kelima adalah pawangan, dan yang keenam adalah nanti hadiah surat kabar. Tujuan kami berdiri di sini adalah untuk menyampaikan nama perangkat dan fungsi dalam Enggak boleh duduk. nomor 3 adalah Ya. pengeluaran dari CPU untuk komputer layar lebar. 4. Power supply. Komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC dan menjadi sumber daya utama pada komputer. Kemudian dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Go. Very way. Wow. Ya, oke. Yuk kita beri tepuk tangan untuk kelompok Do. Very way. Wow. Oke. Silakan. Selanjutnya untuk presentasi yang ketiga untuk di nomor 5 dan nomor 6. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Sol, kelompok Sol, silakan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan nomor 5 dan nomor 6. Ini mic-nya, Pak. Ini berdiri. Ada yang dimulai, Pak. Pakai yel-nya, Pak. Tes. Ini, Pak. Gak bisa, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sol akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan mempersembahkan yel-yel kami. Ya. 1, 2, 3. Kelompok Sol pasti bisa. Sudah. Nomor berapa, Pak? Nomor 5 dan nomor 6. Kamu sudah soundcard. Nomor 5, soundcard. Alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Nomor 6, ROM. Berfungsi sebagai memori pada komputer yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh produsen komputer untuk proses booting.
Pantunnya sering ya. Kami mempunyai pantun, yaitu saya sabar. Dibantu bilang cakep ya. Ya. Bantu bilang cakep ya. Oke. Ayo. Jalan-jalan makan mie. Pulang-pulang bawa kekasih. Sekian dari kami dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sol. Wassalamualaikum. Oke, selanjutnya untuk yang mempresentasikan soal nomor 7 dan nomor 8. Yuk kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2. Oke, selamat untuk kelompok Mi mempresentasikan di nomor 7 dan nomor 8. Bisa mempersiapkan diri untuk di presentasi di depan yuk. Siapa yang memimpin? Yang memimpin siapa? Ayo, Bagi Ariel. Silakan Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 7, RAM. Jenis memori yang sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara di komputer, memproses data atau mengeksekusi perintah. Nomor 8, LAN card. Komponen perangkat keras komputer yang memungkinkan untuk melangsungkan komunikasi di antara beberapa komputer melalui LAN. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Fungsi langkah. Komponen perangkat keras komputer yang memungkinkan untuk melangsungkan komunikasi di antara beberapa komputer melalui LAN. Apakah langkah bisa menyimpan data di dalam komputer? Bisa. Alasannya. Apa alasannya? Karena berperan sebagai komputer. Oke. Sudah dapat diterima masukannya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Apa fungsi itu? Ya, nomor 7 dan nomor 8. Ya.
Yang nomor 8. Apa fungsi RAM? Jenis memori yang sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer memproses data atau mengeksekusi perintah. Bisa diterima? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita apresiasi untuk kelompok nih. Beriwe. Oke, untuk kelompok terakhir yakni kelompok FA. Kelompok FA bisa mempersiapkan diri untuk mempresentasikan soal nomor 9. Siapa yang bertugas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. DVD room, perangkat yang digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data, CD atau DVD. Apakah ada pertanyaan? Bisa digunakan untuk membaca data atau program dari media penyimpanan data? Bisa. Alasannya apa? Karena untuk membaca data. Karena untuk membaca data. Ya, ini lah. Iya. Apakah sudah bisa diterima? Ada lagi yang mau bertanya? Kenapa DVD itu disebut perangkat keras? Tadi sudah disampaikan di awal. Kenapa? Apa fungsi dari perangkat keras tadi? Bisa diraba, bisa dilihat. Mana? Bisa diraba, bisa dilihat. Karena perangkat keras, DVD itu termasuk perangkat keras yang bisa dilihat dan diraba. Itu tadi jawabannya. Bisa diterima? Oke, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi sudah disampaikan tuh. Penggunaannya. Jadi kamu yang tidak mendengarkan. Ya, oke. Yuk, karena pertanyaan sudah dijawab semua, bisa diakhiri untuk kelompok FA. Oke. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seru sekali ya presentasinya hari ini ya. Tadi ada yang yel-yel, ada yang bertanya begitu, yang menjawab juga ada begitu. Nah, itu kita diminta untuk berpikir kritis, di mana kita harus bertanya dan harus bisa menjawab, meskipun kita dituntut tidak harus benar menjawab. Ya, dari kegiatan presentasi hari ini kira-kira, ya, diskusi presentasi hari ini kira-kira apa kesimpulan dari kita belajar diskusi dan presentasi hari ini? Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Oke, Naura, silakan berdiri, Naura. Kesimpulannya, setiap perangkat memiliki fungsinya masing-masing.
Oke, kita ada setiap perangkat memiliki fungsinya masing-masing. Kira-kira ada lagi enggak kesimpulan yang bisa kita dapat dari kegiatan diskusi dan presentasi hari ini? Kira-kira apa? Kita tadi presentasi nih, kita tadi diskusi. Nah, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Apa nih? Ayo, kira-kira apa yang kamu dapatkan dari diskusi dan presentasi kita hari ini? Ada? An, oke, silakan An. Silakan berdiri. Bisa mengetahui semua perangkat keras di bagian komputer. Semua perangkat keras bagian proses. Proses. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aan dan Naura. Ada lagi kira-kira yang mau memberi kesimpulan kegiatan belajar hari ini? Restu? Tidak? Tadi angkat tangan Restu. Mau memberikan kesimpulan? Tidak. Oke. Ya wes, enggak apa-apa. Oke, selanjutnya Pak Rusid ingin memberikan penguatan ya dari proses penguatan hari ini, dari proses diskusi yang sudah kita lakukan hari ini, di mana kita dapat mampu mendiskusikan, menjelaskan, kemudian menganalisis komponen, fungsi, dan cara kerja dari sebuah perangkat keras. Bagian apa? Bagian pemroses atau proses. Nah, kita tadi diminta mengerjakan berapa soal tadi? Menyebutkan berapa perangkat? Ada 9. Kira-kira dari 9 itu punya fungsinya sendiri-sendiri enggak? Kira-kira dari 9 itu apa saja? Pertama, prosesor. Yang kedua, DVD-ROM. Yang ketiga, RAM. Yang keempat, ROM. Yang kelima, power supply. Yang keenam, sound card. Yang ketujuh, LAN card. Yang kedelapan, VGA. Dan yang ke-9, motherboard. Selanjutnya, Pak Rosid akan memberikan satu lembar untuk soal uji kompetensi. Jadi di mana kita kali ini kan sudah belajar tentang perangkat keras mengenai proses. Nah, Pak Rosid akan memberikan satu soal sumatif, kegunaannya sebagai pemahaman di akhir ketika kita sudah belajar mengenai perangkat. Ya, jadi nanti satu persatu anak akan diberikan ini. Silakan dikerjakan mandiri, begitu ya. Oke. Langsung diberi nama ya, apabila sudah bisa menjawab soalnya langsung bisa diberi tanda silang begitu. Bila mana sudah selesai mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan di depan beserta hasil diskusi. LKPD hasil diskusi juga dikumpulkan di meja di depan. Bagi yang sudah selesai bisa langsung dikumpulkan di meja depan.
dapat memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran. Jadi Pak Mesin tadi memberikan instruksi-instruksi itu, apakah kamu dapat memahaminya? Nomor kedua, ini pemahaman. Apakah materi yang disampaikan, didiskusikan, dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Jadi pemahaman, jadi mulai dari diskusi tadi sampai presentasi, apakah kamu sudah memahami materi yang diajarkan? Terus yang ketiga, sikap positif apa yang kamu peroleh selama mengikuti kegiatan pembelajaran, dan kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Begitu. Ya, silakan kamu tulis jawabannya di kertas. Gitu. Ya, silakan dijawab dan diberi alasan. Oke. Ya. Jawabannya diberi alasan. Harus pakai alasan dong. Ada. Semuanya harus pakai alasan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Instruksi itu disampaikan petunjuknya sampaikan. Apabila sudah menuliskan, bisa langsung ditempelkan di lembar di depan. Oke. Dikasih nama, betul, dikasih nama. Sikap positif, ya, sikap positif itu artinya bisa diambilkan dari P5, mulai dari gotong royong, kreatif, mandiri, gitu ya, bisa diambilkan dari situ.
Yang kedua adalah karena pemahaman yang punya sifat agar. Yang ketiga adalah sikap positif yang saya dapatkan adalah belajar sedikit dan mendapatkan pengetahuan yang cukup. Dan saya kesulitan dalam diskusi dan saya adalah seorang yang senang berbagi. Kemudian saya paham tapi belajar yang bisa mengenal jelas dan memahami. Ya, saya paham karena saat di pos ini saya melaksanakan tugas yang Kelihatannya semuanya silakan dulu kembali tepuk tangan untuk dari refleksi yang bisa ditarik benang merah bahwa kegiatan pembelajaran di hari ini itu yang pertama adalah diskusi, ya, yang kedua yaitu presentasi, dan diskusi kita hari ini itu cukup menarik, ya. Kita bekerja sama dengan baik, akhirnya kita bisa menyelesaikan aktivitasnya dengan tepat waktu, dan presentasi hari ini juga sangat-sangat luar biasa sekali, di mana kalian berkolaborasi antara sesama teman, berkomunikasi dengan baik hingga memunculkan hasil yang luar biasa. Hari ini sangat luar biasa bagi kelas 7A. Oke, selanjutnya kita sebelum mengakhiri kegiatan hari ini pasti akan menjelaskan untuk materi pertemuan berikutnya. Ya, kalau hari ini kita mempelajari perangkat keras mengenai proses, untuk minggu depan kita belajar perangkat keras di bagian output atau keluar. Silakan nanti dipelajari dengan baik. Minggu depan kita akan belajar lagi dengan semangat dan menyenangkan, gitu. Kita akhiri kegiatan pembelajaran informatika hari ini